Armando Broja yang disebut bakal menjadi pengganti Olivier Giroud kini bergabung ke klub rival, Southampton. Melansir dari Fabrizio Romano, Chelsea sepakat meminjamkan Armando Broja ke Southampton selama 1 musim penuh, dan kedua klub dikabarkan sudah bernegosiasi terkait kesepakatan tersebut. Armando Broja sendiri telah menunjukkan perkembangan performa dalam 2 tahun terakhir. Namun ia masih dianggap sulit bersaing dengan pemain bintang lainnya di Chelsea sehingga pihak klub memilih untuk meminjamkannya ke klub rival. Ditambah kedatangan Romelu Lukaku, yang membuat gemuknya skuad utama musim ini. Menurut kalian fans, apakah efektif meminjamkan Broja untuk perkembangannya sekarang? Chelsea merupakan salah satu klub besar di Inggris. Klub berjuluk The Blues tersebut sejauh ini sudah mengoleksi 5 gelar Premier League. Chelsea juga punya koleksi trofi Liga Champions. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu sudah mengangkat trofi si kuping besar sebanyak 2 kali. Untuk meraih trofi-trofi tersebut, Chelsea tentu harus mengalahkan lawan-lawannya. Lantas, klub mana saja yang paling sering dikalahkan The Blues? Manchester City merupakan salah satu pesaing Chelsea dalam perebutan gelar Premier League. Namun, The Citizens juga menjadi salah satu klub yang sering dikalahkan The Blues. Chelsea telah mengalahkan Man City sebanyak 44 kali dari 94 pertemuan. Kemenangan terakhir The Blues atas The Citizens terjadi pada final Liga Champions musim lalu. Sementara untuk kemenangan dengan skor terbesar terjadi pada musim 2007-2008. Saat itu, Chelsea menang dengan skor 6-0 pada ajang Premier League di Stamford Bridge. Hingga saat ini, Chelsea telah berhadapan dengan Arsenal dalam 124 pertandingan di semua kompetisi. The Blues berhasil mencatatkan 44 kemenangan atas The Gunners. Pada musim 2020-2021 lalu, Chelsea dan Arsenal bertemu 2 kali di ajang Premier League. Menariknya, kedua laga tersebut dimenangkan oleh Arsenal. Sementara itu, kemenangan terbesar Chelsea atas Arsenal terjadi pada musim 2013-2014. Ketika itu, Chelsea menang dengan skor 6-0 pada ajang Premier League di Stamford Bridge. Newcastle harus mengakui keunggulan Chelsea dalam 45 pertandingan. Kemenangan itu dicatatkan The Blues dalam 94 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim 2020-2021 lalu, kedua tim bertemu sebanyak 2 kali. Chelsea berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. Kemenangan terbesar Chelsea atas Newcastle terjadi pada musim 2003-2004. Ketika itu, The Blues membantai The Magpies dengan skor 5-0 dalam ajang Premier League di Stamford Bridge. Everton bisa dibilang cukup menderita ketika berhadapan dengan Chelsea. Pasalnya, The Toffees menelan 46 kekalahan dari 115 pertemuan di semua kompetisi. Pada musim 2020-2021 lalu, kedua tim bertemu sebanyak 2 kali. Chelsea dan Newcastle sama-sama saling mengalahkan dari 2 pertandingan tersebut. Kemenangan terbesar Chelsea atas Everton terjadi pada musim 2016-2017. Ketika itu, The Blues menang dengan skor 5-0 dalam ajang Premier League di Stamford Bridge. Klub yang paling sering dikalahkan Chelsea adalah Tottenham. The Blues telah mencatatkan 58 kemenangan di semua kompetisi atas Spurs. Pada musim lalu, Chelsea bertemu 3 kali dengan Spurs. The Blues menang sekali, Spurs menang sekali dan sisanya berakhir imbang. Kemenangan dengan skor terbesar terjadi pada musim 1997-1998. Ketika itu, Chelsea menang dengan skor 6-1 pada ajang Premier League di White Hart Lane. Chelsea dan Villarreal akan bertarung di ajang UEFA Super Cup 2021, Kamis tanggal 12 Agustus pukul 2 dini hari WIB. Pertandingan ini akan digelar di Windsor Park, Belfast, Irlandia Utara. Yang akan disiarkan live di SCTV. Chelsea adalah juara Liga Champions 2020-2021, sedangkan Villarreal adalah juara Liga Europa. Dua tim ini belum pernah bertemu sebelumnya, dan Chelsea sudah pernah tampil 4 kali di ajang UEFA Super Cup, yakni pada edisi 1998, 2012, 2013, dan 2019. Chelsea sekali menjadi juara, yaitu pada edisi 1998. Sementara itu, ini akan menjadi penampilan perdana Villarreal di UEFA Super Cup. Chelsea sudah memainkan 4 laga uji coba di pramusim 2021-2022. The Blues menekuk Peterborough United 6-1, Bournemouth 2-1, dan Arsenal 2-1, kemudian bermain imbang 2-2 dengan Tottenham. Sementara itu, Villarreal sudah beruji coba melawan 2 klub Inggris di pramusim 2021-2022 ini. Pasukan Unai Emery kalah 2-3 dari Leicester City pada tanggal 4 Agustus dan 3 hari berselang imbang 2-2 dengan Leeds United.
Chelsea memenangi 4 dari 5 laga terakhirnya melawan klub-klub Spanyol, mencetak total 10 gol dan cuma kebobolan total 1 gol. Villarreal tak terkalahkan dalam 24 laga terakhirnya melawan klub-klub non-Spanyol di kompetisi klub UEFA. Chelsea tak terkalahkan dalam 4 pertandingan mereka di pramusim ini. Chelsea menang 3 kali, dan sekali seri. Sementara itu, Villarreal tanpa kemenangan dalam 6 pertandingan yang mereka mainkan di pramusim. Villarreal seri 3 kali dan kalah 3 kali. Dan Chelsea sepertinya lebih siap untuk duel perebutan trofi juara UEFA Super Cup di Windsor Park nanti. Namun, pelatih Chelsea Thomas Tuchel patut berhati-hati saat bermain di final Piala Eropa. 3 kegagalan dalam 3 final Piala Eropa dalam 10 tahun terakhir membuat Chelsea seakan dikutuk tak mampu membawa pulang trofi tersebut. Apalagi, 3 kegagalan Chelsea, 2 diantara lewat babak adu penalti. Chelsea takluk lewat babak adu penalti lawan Bayern Munchen pada tahun 2013 silam. Pada babak adu penalti, Chelsea harus kalah setelah penendang kelima yaitu Romelu Lukaku gagal menceploskan bola ke gawang yang dijaga oleh Manuel Neuer. Sementara di tahun 2019 silam, The Blues juga takluk lewat babak adu penalti melawan sesama tim Inggris yaitu Liverpool. Kegagalan The Blues lagi-lagi pada penendang kelima. Striker Tammy Abraham yang menjadi penendang kelima gagal membobol gawang Alisson Becker. Lantas, bisakah skuad Chelsea sekarang mampu membawa trofi Super Cup ke Stamford Bridge?